Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin nama saya sudah tidak asing lagi, ya kan? Sekalipun kita masih dalam situasi belajar di rumah atau online atau biasa dikenal dengan pembelajaran daring, akan tetapi tidak menurunkan semangat belajar adik-adik siswa sekalian. Pada pertemuan perdana kita kali ini, kita akan membahas masalah konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional dengan topik pengertian, manfaat, serta konsep-konsep pendapatan nasional. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi kita kali ini, terlebih dahulu saya gambarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa harus dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara urutan perhitungan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan konsep produk nasional bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, personal income, dan disposable income. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau national income adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Istilah yang sering digunakan dalam pendapatan nasional adalah produk domestik bruto atau gross domestic product dan produk nasional bruto atau gross national product. Bila kita lihat kembali pada materi pokok tentang arus kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumsi menyerahkan jasa faktor produksi kepada perusahaan dan mereka akan menerima pendapatan berupa sewa sebagai balas jasa tanah, upah dan gaji sebagai balas jasa tenaga, bunga sebagai balas jasa modal, dan laba usaha atau keuntungan sebagai balas jasa pengusaha. Jadi semua pendapatan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi disebut pendapatan nasional. Sedangkan manfaat perhitungan pendapatan nasional diantaranya yaitu 1. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, dan sebagainya. Manfaat yang kedua, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Apakah mengalami kemajuan, apakah mengalami kemunduran, atau apakah tetap. Manfaat yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapita. Yang keempat, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang kelima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Yang keenam, untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai pedoman untuk melaksanakan
pembangunan. Kemudian kita lanjut pada konsep-konsep dan perhitungan pendapatan nasional. Untuk mengetahui perhitungan pendapatan nasional, sebaiknya siswa sekalian pahami terlebih dahulu konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Apa saja konsep tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. Konsep-konsep dalam pendapatan nasional, ada beberapa konsep dalam pendapatan nasional yang sebaiknya kamu pahami. Itu yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Perhitungan GDP ini termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Konsep yang kedua, produk nasional bruto atau biasa dikenal dengan gross national product, adalah suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Nilai GNP termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi unit usaha luar negeri yang beroperasi di negara tersebut. Jadi konsepnya GNP sama dengan GDP dikurangi dengan produk neto terhadap luar negeri. Produk neto terhadap luar negeri dihitung berdasarkan hasil faktor produksi milik domestik yang ada di luar negeri dikurangi hasil output faktor produksi milik luar negeri yang ada di dalam negeri. Dan konsep yang ketiga, lanjut konsep yang ketiga, produk nasional neto atau biasa dikenal dengan net national product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, setelah dikurangi dengan penyusutan barang modal atau biasa dikenal dengan depresiasi. Dan di situ kita lihat rumusnya, NNP sama dengan GNP kurang depresiasi. Konsep yang keempat, pendapatan nasional neto atau biasa dikenal dengan net national income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Biasanya NNI atau net national income dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan dan pajak hadiah. Nah, di situ konsepnya bisa kita lihat NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung. Lanjut konsep yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi. Dari seluruh pendapatan nasional yang ada, tidak sepenuhnya jadi milik perseorangan karena sebagian merupakan hak dari perusahaan seperti laba ditahan, penerimaan bukan balas jasa, pembayaran asuransi sosial,
dan pendapatan bunga perseorangan dari pemerintah dan konsumen. Nah, di situ lagi bisa kita lihat dari konsep PI sama dengan NNI tambah transfer payment ditambah dengan pendapatan bunga, kemudian dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial. Dan konsep yang terakhir adalah disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi. Kelebihan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi akan digunakan sebagai tabungan dan disalurkan sebagai investasi. Disposable income berasal dari PI dikurangi pajak tidak langsung. Nah, disposable income sama dengan PI kurang pajak tidak langsung. Dari produk domestik bruto sampai pendapatan yang siap dibelanjakan dapat diringkas sebagai berikut. Nah, di situ bisa Anda lihat ringkasannya, ya. Produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri, kemudian dikurangi dengan pembayaran faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri, itu akan menghasilkan produk nasional bruto atau GNP. Kemudian lanjut dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi, itu akan menghasilkan produk nasional neto. Lanjut dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi, hasilnya pendapatan nasional neto atau NNI. Dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi dengan iuran asuransi, dikurangi dengan iuran jaminan sosial, lalu ditambah dengan pendapatan bunga, ditambah lagi dengan pembayaran transfer atau transfer payment, menghasilkan pendapatan perseorangan atau personal income. Lalu terakhir dikurangi dengan, ya, setelah mendapatkan pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak tidak langsung, itu akan mendapatkan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan.